Hidup Jokowi! Saya tidak mau banyak bicara soal MBG, karena faktanya banyak sekali rakyat Indonesia yang dirugikan dengan MBG. Di antaranya keracunan, kedua kerugian material dan imaterial dari pengadaan MBG ini. Mari kita tonton bersama-sama kasus-kasus yang terjadi di seputar proyek MBG. Kami butuh negara adat. Kami butuh negara adat. Membuat dapur saya sampai detik itu. Allah kami biarkan. Sampai detik Kami bantu pemerintah, kami bantu HNI. selama 7 bulan. Kalau melihat rakyat ngamuk-ngamuk ke BGN seperti ini, rasanya sedih hati saya. Karena negara membiarkan saja hal ini terjadi sampai muncul kerugian-kerugian yang bertumpuk-tumpuk yang dilakukan oleh BGN dan petugas-petugas dari pemerintah untuk proyek MBG ini. Tidak hanya geram, saya juga menyayangkan sikap Bapak Prabowo yang lebih percaya cerita-cerita dari anak buahnya daripada dia harus menyelidiki atau turun ke lapangan secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri tentang proyek ini. Dulu di era Bapak Jokowi tidak pernah percaya kepada anak buah yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan sebuah proyek. Beliau pasti turun ke lapangan, sehingga anak buahnya tidak ada yang berani melakukan penyimpangan. Karena sedikit saja mereka melakukan penyimpangan, maka akan ketahuan dan mereka pasti akan segera dipecat. Paling-paling, para koruptor yang tertangkap di era Pak Jokowi hanya merugikan pihak ketiga. Dan korupsi mereka dikategorikan sebagai suap atau KKN, bukan menyelundupkan uang APBN untuk kepentingan pribadi atau mengurangi jatah dari titik-titik MBG ataupun koperasi desa merah putih yang mana kelebihannya menjadi bancakan bersama. Sampai kapan hal ini akan dibiarkan berlarut-larut? Apakah sampai APBN kita habis dan negara menjadi bangkrut? Tolonglah Bapak Prabowo dan pemerintah yang berwenang agar kejadian ini tidak berulang. Karena kami ini bukan hewan percobaan untuk proyek yang belum jelas sistemnya. Kami kembali ke kantor BGN, kami didatangi lah. Ada 3 orang datang ke kami. Ibu mau ambil SK-nya PT Sangkuriang? Saya bilang, oh iya. Dibilang, iya Bu, kalau ibu mau ambil harus bayar ya. Saya bilang, oh berapa bayarnya? 450 juta nih mengajukan permohonan dapur 3T. Dan itu berproses dari bulan lalu. Beberapa minggu kami mengikuti proses secara normatif. Kemudian hari Senin kemarin tanggal 2 kami diberikan informasi bahwa permohonan kami sudah diverifikasi dan ditandatangani. Kami datang ke BGN, disampaikan datang ke Lorin Hotel di Bogor. Kami datang ke Lorin Hotel di Bogor untuk menemui, mengambil SK kami yang sudah ditandatangani. Bertemu Pak Jordan. Pak Jordan menyampaikan, oh maaf Bu, ya SK-nya sudah diambil keponakan kepala badan, gitu. Oh baik, kami kan tidak tahu siapa keponakan kepala badan. Kemudian kami ketemu Pak Rizal. Pak Rizal, Pak SK kami PT Sangkuriang. Oh PT Sangkuriang sudah diambil sama ponakan kepala badan. Kami kembalilah Pak ke kantor BGN kan. Kami kembali ke kantor BGN, kami didatangi lah. Ada 3 orang datang ke kami. Ibu mau ambil SK-nya PT Sangkuriang? Saya bilang, oh iya. Dia bilang, iya Bu, kalau ibu mau ambil harus bayar ya. Saya bilang, oh berapa bayarnya? 450 juta. Saya bilang, waduh, karena SK-nya ada 5. Waduh, harus bayar. Oh iya, kalau gitu mana ponakan kepala badan? Ayo kita ketemu. SK-nya mana? Ayo kita ketemu. Dia bilang, oh enggak mau ketemu sembarang orang. Ibu harus serahkan duitnya ke saya, nanti saya yang pergi ambilkan SK-nya. Menyedihkan sekali. Bahkan sebegitu beraninya petugas-petugas BGN untuk memeras orang yang sudah sah mendapatkan SK. SK-nya diperjualbelikan. Kenapa ini bisa terjadi? Di zaman Bapak Jokowi tidak ada yang terjadi begini. Pemberian sertifikat gratis pun tidak ada yang berani menjualbelikan kegratisan ini untuk kepentingan pribadi. Karena Pak Jokowi mengawasi. Inilah bedanya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo menyerahkan semua pekerjaan di bawah pengawasan anak buahnya. Sehingga kebocoran-kebocoran jadi terus-menerus. Kalau sudah kenyang bocornya, baru ditangkap. Sistem apa ini? Jadi begini, dari awal rintisan dapur khusus ini, dari awal kita sudah tahu. Hanya pada saat
tim sukses relawan dari Pak Prabowo itu khususnya di gerbongnya Pak Safri dan Pak Pusung itu yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Gerbongnya Pak Safri Samsudin. Waktu awal cerita membangun inilah Pak Safri melalui Pak Pusung saat itu masih relawan, masih belum jadi Menteri Pertahanan, belum jadi Wakil Kepala Badan Gizi, itu mereka sudah diperintahkan Bapak Presiden waktu itu masih calon presiden. Itu untuk memulai, karena beliau berpikir setelah beliau dilantik itu dapur itu sudah siap. Di saat itulah Pak Pusung melalui teman-teman yang lain menyiapkan dapur-dapur khusus ini, terutama di dapur Kodim yang saat itu memang tanahnya gratis, bahasanya. Dapur Kodim. Pak Prabowo sebenarnya niatnya bagus. Bikin-bikin dapur lah, nanti kalau saya dilantik, kan enak, langsung jalan. Coba bikin dapur. Hanya saja, perintah Bapak Prabowo ini disalahgunakan. Tidak amanah yang mengemban tugas dari Bapak Prabowo. Gitu. Hanya dalam perjalanannya waktu, karena dana yang disiapkan ini terbatas, dan sampai detik ini mungkin teman-teman banyak tahu bahwa dana yang pertama kali itu dari Yayasan Hamba Allah. Tapi sebenarnya itu, setahu saya, dana 112 miliar yang pertama kali itu, dananya dari Pak Presiden. Menurut keterangan Pak Pusung. Dan itu Pak Prabowo begitu baik. Saking Bapak Prabowo ingin dapur sudah jadi ketika beliau dilantik, maka beliau mengeluarkan dana 112 miliar untuk dibangun dapur-dapur. Tetapi sekali lagi, kebaikan Bapak Prabowo ini telah dikhianati oleh anak buah. Makanya korupsi gede-gedean di proyek MBG ini sudah bukan lagi hal yang membagongkan. diserahkan langsung di kediaman beliau waktu masih di Menteri Pertahanan. Dari teman-teman yang bekerja saat itu, kita kenal semua dari sekian hampir 40.000 vendor, 40-an vendor lah. Itu mereka juga nggak kuat sampai menahan setahun kemudian gitu. Mereka dijanjikan sampai akhirnya gimana caranya kita bisa membantu dulu lah gitu. Membantu vendor-vendor ini yang juga ada yang cuma 2 miliar, ada yang 15 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang 1,8 miliar. Nah itu rinciannya semua ada di BGN. Jadi vendor-vendor yang diminta untuk membangun dapur-dapur ini tidak langsung diberikan uang yang 112 miliar. Karena dianggap vendor-vendor itu bisa membangun dapur dengan janji-janji mereka. Uang sudah dikeluarkan 112 miliar, tapi vendor-vendor ini tidak juga dibayar. Nah, uang ini ada di BGN, makanya tadi pada ngamuk-ngamuk. Vendor-vendornya itu meminta pembayaran dari BGN, padahal uangnya sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo 112 miliar. Kemana larinya uang itu? Wallahu a'lam. Saudara, kita ke informasi lainnya. Salah satu tersangka kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, mengaku siap menjadi justice kolaborator dan membongkar orang besar yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Mantan Wakil Ketua KPK Laude Syarifudin desak Sony untuk ungkap nama tersebut ke publik. Pak Sony saja jabatannya sudah sangat tinggi sebagai wakil kepala BGN pada saat itu. Artinya nama yang diungkap lebih tinggi jabatannya dibandingkan Pak Sony. Iya, Masih di BGN juga? Di luar BGN juga? di luar dong. Kalau betul-betul Pak Sony serius, itu diungkapkan ke publik saja. Siapa ini orang-orang, baik itu di legislatif maupun di yudikatif. Mereka bisa mempengaruhi keputusan dari pemerintah. Makanya mereka bisa juga mempengaruhi aliran dana. Ya, maling-maling ini udah nggak peduli. Padahal gaji mereka itu udah sangat besar. Kita, ibu-ibu rumah tangga yang jualan nasi uduk, penghasilan sebulan hanya 3 atau 4 juta saja sudah bersyukur. Mereka sebulan ratusan juta. Masih aja maling. Karena mental mereka memang mental maling. Sebuah pengakuan mencengangkan mendobrak benteng skandal mega proyek makan bergizi gratis. Salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola MBG, Sony Sonjaya, siap membuka kotak Pandora. Melalui pengacaranya, Elsa Syarif, Sony membocorkan rahasia fatal. Sedikitnya 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif, legislatif, hingga organisasi kuat diduga ikut mengintervensi program nasional ini. Berdasarkan catatan digital Sony, mereka bergerilya menekan demi memperebutkan jatah lokasi dapur makan bergizi. Sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem 26? sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh. Jadi nama-nama itu diperiksa. Napas perlawanan Sony memicu reaksi keras. Mantan Wakil Ketua KPK Laude Syarif khawatir skandal lintas kementerian ini akan dilokalisir demi melindungi aktor intelektual. Ia pun mendesak Sony untuk mengungkap nama-nama tersebut ke publik sehingga dapat dikawal bersama. Jika tidak, menguap dan hilang di tengah jalan.
Yang saya takut dan Bu Elsa itu harus jangan sampai ini dilokalisir kasusnya oleh kejaksaan. Seperti itu. Jadi itu kita harus mengungkapkan, dan oleh karena itu saya bilang kalau betul-betul Pak Sony serius itu diungkapkan ke publik saja. Siapa ini orang-orang, baik itu di legislatif maupun di yudikatif. Demi membongkar dalang utama, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Di saat bersamaan, penyidik Jampitsus kini bergerak cepat menguliti dugaan praktik kotor jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Patut dinanti, akankah nama-nama yang diklaim Sony Sonjaya bakal terungkap? Udah nggak usah banyak bacot, udah ungkap aja lah. Udah 4 kita rakyat juga melihat pejabat-pejabat itu seenaknya aja mengeruk uang negara demi kepentingan pribadi. Kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap, ya sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Dadan, silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nur Rahman, staf saya. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah waktu Pak Dadan kesini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Bukannya mempertimbangkan konsep kedaulatan pangan, pemerintah justru menerapkan kebijakan yang dekat dengan konflik kepentingan. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan adanya potensi konflik kepentingan terkait 102 yayasan yang menjadi mitra pengelola MBG. Basta parago, lupa pada sumpah, lupa pada amanah, jiwa yang telah dijual terperangkap langsung serahkan. Salah satu kelindan kepentingan utama adalah 28 yayasan yang diduga terafiliasi dengan sejumlah partai politik. Takkan fakta, koruptor, pengkhianat bangsa, kami menuntut balasan atas segala dosa. Dana kesehatan menguap, proyek sekolah terhenti.